Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami harus menjalin relasi yang baik antar sesama, termanusia siapapun juga. Itu terus menerus untuk belajar rendah hati, merendahkan diri, dan menghormati orang lain. Sikap ini yang harus kami bantu pelan-pelan dan semakin lama semakin mendalam. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Paulus mengingatkan kita sekali lagi bagaimana relasi antar kita manusia dapat berjalan dengan baik, yaitu belajar terus menerus merendahkan diri. Tidak mengagungkan diri, tidak sombong, tidak mengangkat diri kita, tapi belajar merendahkan diri. Dan itu bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah. Karena kita terbiasa untuk mengagungkan siapa kita, memamerkan kekayaan, memamerkan kepandaian, memamerkan apa yang kira-kira menjadi kebanggaan kita. Ya. Dan itulah yang harus menjadi pegangan kita di dalam menjalin relasi. Nah, demikian juga dengan relasi yang paling dekat adalah dengan suami dan istri. Ya. Di mana Paulus menegaskan sekali lagi, ketika dua pribadi yang berbeda yang disatukan, dan itu bukanlah yang gampang, karena mempunyai karakter dan perbedaan yang masing-masing, mempunyai sifat masing-masing berbeda, maka harus dilandaskan kepada sikap kasih seperti Yesus mengasihi gereja, demikian pun gereja mengasihi Kristus. Jadi dasarnya itu adalah dasar kasih Kristus kepada kita manusia. Ya. Dan itu yang menjadi suatu kekuatan bagi kita, ya, mengasihi seperti dikatakan seorang suami mengasihi istrinya seperti dia mengasihi tubuhnya sendiri. Dan yang problem adalah bagaimana ketika kita sendiri tidak mengasihi diri kita sendiri, bagaimana kita mengasihi orang lain. Ya, jadi itu yang perlu kita sadari. Kenapa seringkali orang tidak bisa mengasihi orang lain? Karena dia tidak mengasihi dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ya, itu yang harus menjadi suatu pegangan bagi kita bahwa sekali lagi hubungan suami istri adalah hubungan antara Kristus dan gerejanya yang tak bisa dihapuskan satu sama lain. Cinta Kristus tak akan pernah lepas, tak pernah akan ditinggalkan, tidak akan. Dan demikian juga cinta kita kepada Kristus. Jadi hubungan antara Kristus dengan gerejanya itu menjadi dasar hubungan Kristus dan hubungan suami dan pada istri. Karena Kristus adalah kepala, suami adalah kepala juga. Ya. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga kita, terutama Anda suami dan istri, dalam suatu relasi yang tak terputuskan, maka di dalam gereja Katolik tidak pernah boleh ada perceraian sebetulnya. Ya, karena dengan ada perceraian maka yang kita bisa lihat adalah kehancuran. Ya, itu menjadi dasar kenapa di dalam gereja Katolik pria meninggalkan orang tuanya dan meninggalkan istrinya, meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Itulah panggilan kita. Dan kehendak Tuhan yang baik ini di mana untuk saling mencintai. Sekali lagi, orang melepaskan orang tua untuk mencintai istrinya, untuk mencintai suaminya, mereka bersatu satu sama lain. Dan itu merupakan benih. Kerajaan Allah itu adalah seperti benih, seperti biji kecil. Ya, benih kecil yang harus bertumbuh, berkembang, akan menjadi pohon besar. Ya, seperti itu. Semoga segala yang baik yang kita lakukan itu tidak sekali jadi menjadi besar, tapi pelan-pelan, kecil-kecil, bersemak, tumbuh lama-lama menjadi besar dan lama-lama menjadi penuh
penuh sukacita, penuh kegembiraan, menjadi pohon besar yang sulit ditumbangkan oleh angin badai sekalipun. Mari saudara, kita selalu harus berusaha menumbuhkan benih yang kecil itu dari krisis menjadi proses-proses yang terus menerus pelan-pelan, dari yang positif dan positif bertumbuh positif. Ya. Semoga Anda dan kita semua selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, ya, yang melakukan yang baik, yang indah, yang mulia, mulai dari yang kecil hingga menjadi yang besar. Tuhan memberkati Anda semua dan memberkati kita semua untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan kasih, kerajaan kebaikan, kerajaan kebenaran, kerajaan kemuliaan, kerajaan yang encouraging, yang mendorong orang untuk selalu berbuat baik. Berkat Tuhan atas kita semua, karena itulah kita selalu memilih berkat di atas kutuk. Jangan pernah mengutuk, jangan pernah marah, jangan pernah tersinggung, mulai dari pikiran, perasaan, dan seluruh dihancurkan, dilepaskan. Pilihlah berkat. Dan lakukan itu kepada setiap orang. Dan itu akan memberikan kita kedamaian, memberikan kita ketenangan, dan memberikan kita rahmat bagi diri kita sendiri maupun orang-orang, maupun keturunan-keturunan kita. Seandainya kita memilih yang baik atau memilih yang tidak baik, itu adalah pilihan Anda. Kebahagiaan, damai, Anda sendiri yang milih, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Tuhan memberkati Anda, semoga kita memilih yang baik dan melepaskan yang tidak baik. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan